Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Angku-angku mama dun sana sadonya uni etete adia jo kemanakan sadonya sajo bayanan ada di kampung halaman maupun ada di perantauan kete na sabi namo gadang na baim bau gala dari ujung lepeh ke pangka, dari tapi lepeh ke tengah. Bela kini itu terlebih dahulu marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan iman, dan juga mudah-mudahan dimurahkan rezeki awak, dijauhkan dari bala jauh musibah. Selanjutnya kini itu Mbokah menyampaikan itu apa disampaikan tadi subuh di mensaji lah mau ndak mencogok kini mencogok balik. Ada sebuah hadis nambah sampaikan tadi nambah bunyi innal abda la ya'malu amal ahli nar wa innahu min ahli jannah wa ya'malu amala ahli jannah wa innahu min ahli nar wa innamal a'malu bil khawatim. Artinya disko, sesungguhnya ada orang yang melakukan pekerjaan ahli neraka padahal sebenarnya bakal menjadi ahli surga. Ada juga orang yang mengamalkan perbuatan ahli surga padahal sebenarnya bakal menjadi ahli neraka. Sesungguhnya amal seseorang itu dinilai pada saat akhir hayatnya. Nah, dun sana sadonya kalau dibaca dewa hadis secara harfiah saja mungkin membingungkan dia. So, bari manantun. Karena di siko dikatakan sesungguhnya ada orang melakukan kesehariannya itu melakukan pekerjaan ahli neraka. Dilihat dewa selalu berbuat salah, selalu berbuat maksiat. Tapi di situ dikatakan bakal menjadi ahli surga. Apa yang dimaksud? Yaitu seseorang yang memang selalu berbuat kesalahan. Kadang minum-minum, bajudi, pokoknya berbuat salah lah. Kadang juga tidak sembahyang, berbuat maksiat. Sehingga kita menilai yaitu orang yang jahat, selalu berbuat kejahatan. Tetapi hidayah datang kepada dirinya. Allah memberi petunjuk kepadanya. Kesadaran timbul kepada dirinya. Makanya menyasa ateh kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya selama kau. Ini namanya nyasa, tobai, minta ampun, ndak diperbuatnya lagi kejahatan-kejahatan itu, dan langsung ini taat kepada Allah SWT. Dan tobai nasuha, yang ditinggalkan kejahatan-kejahatan itu. Maka orang mungkin masih menilai itu adalah orang yang ahli maksiat, orang yang selalu salah. Tapi inyolah tobat, nyala minta ampun. Maka situasi dan kondisi sedang seperti itu, walaupun belum banyak amal ibadah yang diperbuatnya, tapi nya sudah benar-benar minta ampun. Maka kematian datang kepada dirinya, maka itulah bakal menjadi ahli surga. Karena dengan tobatnya tadi, dengan minta ampunnya tadi, kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuatnya selama kau, dosa-dosa yang pernah diperbuatnya selama kau, baik kepada Allah, kepada keluarganya, kepada dunsananya, kepada orang tuanya, kepada kawan-kawannya, dan kepada dirinya sendiri. Dengan minta ampun, dengan menyasa, maka Allah menghapuskan sedonya kesalahan-kesalahannya itu.
nya kembali bersih, kembali suci. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat dalam Al-Quran surah At-Tahrim, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, tobatlah kepada Allah tobat yang sebenar-benarnya. Asa rabbukum ayyukaffir ankum sayiatikum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Maka Allah akan menghapus sadonya kesalahan-kesalahan yang pernah diperbuat itu. Maka masuklah ke dalam surga, memang ada sungai-sungai di bawahnya. Nah itulah dun sana sedunia. Jadi kita melihat kesehariannya orang ahli maksiat, orang jahat, tapi nyalah tobat minta ampun, maka telah akan menjadi ahli surga. Walaupun alun banyak amal ibadahnya dikarajokan, tapi dosanya lah diampunkan. Maka disiko jangan perlulah kita menjustis seseorang, itu orang jahat, itu orang ahli maksiat, karena kita tidak tahu bahwa orang itu sudah berubah. Selanjutnya, wa ya'malu amala ahlil jannah wa innahu min ahlin nar. Ada juga orang mengamalkan perbuatan ahli surga padahal ini bakal menjadi ahli neraka. Nah, gimana seperti itu? Ya keseharian penglihatan awak orang itu selalu berbeda. Selalu mengamalkan perbuatan ahli surga, taat, sembahyangnya lagi. Punya orang baik-baik. Tapi di siko dikatakan bakal menjadi ahli neraka. Kenapa? Kok bisa terjadi seperti itu? Padahal wali kesehariannya adalah mengamalkan perbuatan yang baik-baik. Ada beberapa hal penyebabnya. Yang pertama, mungkin di dalam amal ibadah yang dikerajokan itu salah niatnya. Niatnya bukan untuk mencari ridha Allah, tapi niatnya mungkin ingin dipuji, ingin disanjung, ingin jadi orang terkenal, atau ingin mencari dunia. Maka telah disebut dengan riya, syirik kecil, riya. Maka berhati-hatilah tentang nantun. Dikira kita sudah banyak amal, tapi amal kita tuh hilang, rusak karena salah niat. Maka di surah Muhammad ayat 33 dikatakan, ya ayyuhallazina amanu atiullaha wa atiur rasul wa la tubtilu amalakum. Hai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan jangan engkau batalkan amalmu. Maka jangan sampai batal amal dengan salah niat atau riya. Atau bisa juga terjadi ia mengamalkan perbuatan baik, perbuatan ahli surga. Kenapa ia akan menjadi ahli neraka? Karena di samping ketaatannya itu, ia mempunyai sifat-sifat yang tidak baik, sifat-sifat tercela, sombong misalnya, takabur. Karena Allah benci sekali kepada orang yang sombong, orang yang takabur, membanggakan amalnya, membanggakan ilmunya, membanggakan kekayaannya, membanggakan pangkainya. Sombong Allah tidak suka. Atau zalim. Dia sudah beramal taat kepada Allah, baik. Dilihat keseharian, taat. Tapi dia pun zalim kepada orang lain yang tidak dilihat oleh orang lain kezalimannya kepada orang lain itu. Atau dia bermaksiat dengan diam-diam, jadi orang tidak tahu, jadi orang menyangkanya adalah orang baik-baik. Atau bisa juga penyebabnya nyelah mengamalkan perbuatan ahli surga tapi menjadi ahli neraka. Memang taat, rajin ibadahnya, rajin sembahyangnya dan lain sebagainya, rajin membaca Al-Qurannya, rajin berbaik-baik. Tapi di samping itu ia masih melakukan kesyirikan, mempersekutukan Allah, menduakan Allah. Maka kalau ikut dikarajokan, walaupun keseharian awak malia inyo ahli sargon dikarajokannya perbuatan-perbuatan baik, tapi kalau inyo masih mempersekutukan Allah, kalau inyo syirik menduakan Allah, hapus sadonya amal-amal ibadahnya dikarajokan itu.
hapus, hilang sadayanya. Sebagaimana di dalam surah Az-Zumar ayat 65 mengatakan, la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la nakuna minal khasirin. Jika engkau mempersekutukan Allah, maka hapus segala amal-amalmu itu. Maka engkau termasuk orang-orang yang rugi. Maka itulah, ini rajin ibadah, tapi di samping ketaatannya kepada Allah rajin ibadah, dan menduakan Allah. Syirik, karena syirik adalah zulman azim, dosa dan sangat kadang sekali, bahkan kekal di dalam api neraka. Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Maka mereka akan berada dalam neraka jahanam khalidina fiha, kekal di dalamnya selama-lamanya. Maka dalam situasi model itu, kematian datang kepadanya dalam keadaan syirik, maka itulah akan menjadi ahli neraka. Atau bisa saja terjadi dulunya orang taat, orang ahli ibadah, rajin ibadahnya, tapi tergelincir, tasase, mungkin karena pengaruh kawan dan lain sebagainya. Memangnya masih mengarajokan ketaatan, tapi di samping itu maksiat dikarajokannya. Mungkin minum-minum, berzina, dan lain sebagainya. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, kematian datang kepadanya. Malaikat maut datang kepada dirinya dalam keadaan bermaksiat. Maka itulah bakal menjadi ahli neraka. Jadi, maka di hadis selanjutnya itu, wa innamal a'malu bil khawatim. Amal seseorang itu dinilai waktu khatam. Khatam itu tamat. Tamat itu waktu akhir hayatnya. Jadi amal seseorang itu dinilai waktu kematian datang kepadanya, dalam keadaan taat atau ke dalam keadaan bermaksiat. Maka untuk itu mari selalu kita jago diri kita, bagaimana supaya kita dalam ketaatan selalu. Maka disitulah kita selalu memohon kepada Allah, meminta kepada Allah supaya iman kita ditatapkan, kekuatan iman, sehingga akhir kehidupan kita itu dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iko saja nanda pe ambo sampaikan angku dan sanak sadonyo, dengan harapan terutama sekali kepada diri ambo sendiri yang masih banyak kekurangan, karena tidak luput dari kesalahan. Mudah-mudahan Allah menghapuskan dan mengampunkan segala kesalahan-kesalahan yang kita pabuat. Itu saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.